Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita telah memasuki juz kedua. Jadi satu juz selesai, tidak terasa ya. Padahal sambil puasa para hadirin. Lah menurut sembari puasa kayaknya 2 juz kita selesai. Nah kita akan mencoba memulai seolah-olah dari juz 2 walaupun sudah kita bahas, yaitu masih membahas soal kiblat. Jadi kiblat, pemindahan kiblat itu adalah ujian bagi orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad. Khadijah bersyahadat, habis Khadijah Abu Bakar bersyahadat, dan sahabat-sahabat lain sampai kita, sampai para wali bersyahadat. Orang-orang yang telah menyatakan bersyahadat itu namanya mendapatkan nikmat, disebutnya nikmat iman. Maka karena sudah dapat nikmat, namanya nikmat iman, Allah bertanya, mau tidak mensyukuri nikmatku? Maka akan aku tambah kalau mensyukuri nikmatku. Nikmat iman menuntut amal, maka sholat. Berarti sholat adalah mensyukuri keimanan. Maka dikasih upah. Kenikmatan yang lain nggak tahu dari Allah. Zakat juga, maka dikasih upah. Nah sekarang kita bicara pemindahan kiblat. Para sahabat ini yang ada yang sudah 13 tahun dengan Nabi di Mekah, ada yang baru beberapa bulan di Madinah. Itu adalah orang-orang yang baru mendapatkan nikmat, namanya nikmat iman. Diuji oleh Allah tuh, diuji itu. Apa ujiannya? Yaitu memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Di tengah-tengah kaum Bani Israel memprovokasi, membuat tidak tenang, tidak percaya diri, karena memang aneh pindah kiblat-kiblat, kiblat pindah-pindah. Ini ujian. Kalau mampu melewati ujian, maka disebut mensyukuri nikmat. Apa mensyukuri nikmatnya? Yaitu mematuhi perintah Allah. Kan orang beriman ditantang mau tidak mematuhi perintah Allah. Kalau mau mematuhi perintah Allah, maka akan ditambah nikmat yang lain. Ini rangkaiannya ke situ. Nah, maka ayat terakhir yang kita bahas kemarin, yaitu soal pemindahan kiblat itu 140 berapa kemarin? 2 ya. Sayaqulu sufaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Itu kemudian direspon oleh orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab soal pemindahan kiblat itu. Kok kiblat dipindah-pindah? Ya. Begini cara membaca pemikirannya.
Salah ini mah bukan di sini tempatnya di sana. Berarti yang salah apa tuh? Tempat A, yang benar tempat B. Menurut Bani Israel, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah itu berarti Baitul Maqdis dianggap salah. Yang benar Baitullah. Itu sebetulnya itu ya. Tapi juga kemudian bisa membangun pemikiran kalau sekarang ke Baitullah, pindah ke Baitul Maqdis, nanti Baitullah dianggap salah. Baitul Maqdis dianggap benar. Jadi yang benar mana nih? Baitullah apa Baitul Maqdis? Qul, katakanlah Muhammad, soal itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Lillahil masyriq wal maghrib. Arab nang timur ta, Arab nang barat ta, urusan Allah. Bukan Baitul Maqdis salah, yang betul Baitullah, dan bukan Baitullah yang salah, yang betul Baitul Maqdis. Ini adalah suka-suka Allah. Yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberi petunjuk siapapun ke jalan yang lurus. Siapa yang mendapat petunjuk? Yang mau mengikuti ketentuan Allah. Wa kadzalika, karena itu kata Allah, ja'alnakum ummatan wasaton, kalian dijadikan umat wasaton. Nah, kita pakai dulu wasaton, wasit apa artinya wasit? Kan wasaton, kan wasit, penengah. Wasaton umat pertengahan. Baitullah itu Ka'bah. Di Ka'bah itu kalau menurut ilmu geografi titik tengah bumi. Jadi 0 detiknya itu di Ka'bah. Itulah tengah-tengahnya. Ya. Kalau ke Baitul Maqdis terlalu condong ke Yahudi. Tapi kalau nggak ke Baitul Maqdis juga condong ke Nasrani. Tengah-tengahnya ya di Baitullah. Kita nggak boleh terlalu Yahudi, nggak boleh terlalu Nasrani. Maka umat Islam di tengah-tengah. Yahudi itu materialis dunia, bisa dipikirkan. Nasrani terlalu akhirat, mikirakan bengen pernah salah, mikirakan salah, maka gratis kasih sayang. Sufi itu Nasrani. Nah, wasaton, kita tengah-tengah. Wa kadzalika, oleh karena itu ja'alnakum, kalian kami jadikan ummatan wasaton. Hei umat Muhammad, kalian ummatan wasaton, umat pertengahan. Ya, kiblatnya Ka'bah, Baitullah, betul-betul menurut ilmu bumi titik tengah bumi, tengah-tengah. Kamu jangan terlalu ke dunia, tapi jangan juga menolak dunia. Nasrani menolak dunia. Kalau ada Nasrani materialis, itu Nasrani gadungan. Yahudi dunia terus. Kalau ada Yahudi jadi sufi, Yahudi gadungan. Tuh. Jadi kita itu tengah-tengah, nggak boleh condong ke dunia, tapi nggak bisa melupakan dunia, karena dunia ini jembatan ke akhirat. Litakunu syuhada 'alan nas. Sekarang kalian dapat tugas, yaitu tugas menjelaskan Islam itu seperti apa. 'Alan nas, kepada manusia. Pada saat itu yang disebut manusia adalah ahlul kitab. Itu loh, Bani Israel, Nasrani, Yahudi pada saat itu. Jelaskan pada mereka kenapa menerima pemindahan kiblat. Tuh ya, asal ini latar belakangnya. Syuhada, beri kesaksian bahwa Allah adalah al-haq, telah memindahkan kiblat. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahidan, dan juga agar Rasul, berarti Rasulnya siapa nih? Muhammad, itu menjadi model untuk kalian. Lihat tuh, sekarang ujian bagi kalian, mau nggak taat dan patuh pada Rasulullah Muhammad, karena Muhammad adalah nabi terakhir.
bagi siapapun, termasuk yang dulu megang Taurat, yang dulu megang Injil, apalagi bagi pengikut Nabi Muhammad. Wa ma ja'alna, ketahuilah tidaklah kami jadikan al-qiblata kiblat allati kunta 'alaiha, yang dulu kalian menghadap ke sana. Karena Nabi Muhammad bersama para sahabat betul-betul menghadap sana. Yaitu kalau titiknya dari Madinah berarti 15 bulan menghadap Baitul Maqdis. Karena kalau 13 tahun di Mekah, Nabi Muhammad menghadap apa itu? Menghadap dua-duanya. Kemarin itu Ka'bah dan Baitul Maqdis. Illa lina'lama may yattabi'ir rasul. Lihat tuh ya. Kita ulangi. Wa ma ja'alnal qiblata, pemindahan kiblat, allati kunta 'alaiha, yang dulu kalian itu ke arah Baitul Maqdis, itu lina'lama, untuk diketahui may yattabi'ir rasul, siapa yang taat dan siapa yang membangkang pada Rasul. Sebab ada juga sahabat yang ragu, masa kiblat pindah-pindah. Tambah lagi kenceng diprovokasi Yahudi, tambah ragu ikut Nabi Muhammad. Ini ujiannya, ujian bagi yang sudah beriman pada Rasulullah. Anu wong kawin laki rabi, siji waktu gedeleng mambu rabi ini. Ujian kena laki ini, meneruskan gak cintanya. Sebab lamun tetap meneruskan cintanya, nanjan mampu gedemen baik. Nah begitu juga pada Nabi, sudah beriman diuji, ayo mau taat enggak? Nah, ini lina'lama may yattabi'ir rasul. Ini penting dilihat karena nanti kita akan ketemu tentang ini, kan dikaitkan begini nih, ayat ini sulitnya. Wasta'inu bisabri wassholah. Tuh. Ini kan Bu Neng Yati Endah paling sering mempersoalkan ayat ini ya. Tuh saya mau ingat aja Bu Neng. Ini ayat milik soal kiblat. Berat menghadapi tekanan Bani Israel itu. Kamu berat. Ini ujian. Maka di sini ada juga kalimat tentang musibatin itu. Tuh musibah. Berat menghadapi tekanan. Kamu nggak boleh mundur, harus perang lawan Yahudi. Ada di sini. Maka untuk bisa melawan Yahudi, apalagi soal pendirian kiblat, wasta'inu bisabri wassalat. Tuh. Itu maksudnya. Jadi kalau mau dikonstruksikan, kita udah beriman nih. Mau tidak kita membuktikan imanmu? Allah menguji terus kita, keimanan kita. Menguji itu disebut ibtala. Nah, bentuk ujiannya balaun. Yang lulus naik tingkat, yang gak lulus bertahan tingkat. Namanya bala. Berarti ada bala, ada musibah. Beda. Bala apa bala? Yaitu suatu kejadian menyenangkan tidak menyenangkan yang murni perkara Allah, bukan gara-gara kita. Tapi musibah adalah gara-gara kita. Tidak ada musibah kecuali karena ulah manusia itu sendiri. Tuh, berarti bedanya musibah dengan bala kelihatan kan? Bala itu adalah kegiatan Allah menguji kita. Tuh, kepengenan Allah. Maka ujiannya ada menyenangkan, kekayaan. Ujian tuh. Ada yang tidak menyenangkan, digawe gering. Itu bala. Bala itu bisa kaya, bisa miskin, bisa sehat, bisa sakit. Bala. Ibtala, Allah menguji. Apakah Allah menguji karena diminta? Manusia tidak. Wong pengen-pengen Allah lebih nguji. Tapi musibah itu karena ulah kita. Tuh. Nah, ujian keimanan itu pemindahan kiblat apa gara-gara kita? Bukan, itu mah Allah. Ada lagi yang mirip namanya fitnatun. Tapi nggak punya kaitan sebenarnya dengan dua hal itu ya. Fitnatun itu diuji, tapi yang menguji bukan Allah. Saya
dituduh oleh para wali, saya sedang difitnah, diuji gitu ya. Kalau bala yang menguji Allah. Jadi kita kembali, sekali lagi pahamilah, pemindahan kiblat adalah ujian keimanan bagi yang sudah terlanjur beriman pada Rasulullah. Illa lina'lama may yattabi'ar rasula mimman yanqalibu ala akibaihi, yaitu ujian bagi orang-orang yang ittiba kepada Rasulullah daripada orang-orang yang membangkang. Wa in kanat, ketahuilah, memang sih lakabiratun, iki abot berat benar, terutama di zaman itu para ahli. Di zaman awal-awal itu belum ada medsos, belum ada pengumuman, ngelihat Nabi kok sholatnya pindah arah. Wow, berat zaman itu. Wa in kana kabiratun, berat, sangat berat. Bahkan mungkin ada perceraian, ada pertengkaran. Kata Allah, kamu gugup melawan Bani Israel soal kiblat ini, hajar terus. Berat ini. Kalaupun mati jangan sebut dia ma'anu, mati. Nah, itu kan ada kalimatnya di sini kan. Illa 'alal ladzina hadallah, tapi bagi orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, cuma soal diuji keimanan dalam hal pemindahan kiblat itu mudah. Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Nah, ini sulit. Di depan apa itu terjemahannya? Keimanan kalian. Nah, ini kita pelan-pelan ya. Akhirnya beberapa sahabat merasa muspro itu sia-sia ketika sholat, ragu karena sholatnya tiba-tiba tidak menghadap ke arah Baitul Maqdis, tapi menghadap ke arah Baitullah yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis. Ragu, mang-mang. Kata Allah, aji khawatir. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah lagi nggak nyanyiakan keimanan kamu. Kok bukan sholat kamu? Sholat adalah lambang iman kepada Allah dan Rasulullah. Jadi ini peristiwanya, para sahabat merasa mang-mang, ragu. Ada yang hari pertama, ya biasalah, kagok lah biasa nih salat nih asoro siki ku salat ning Bilal kan canggung ya. Wa makana Allah liyudhi'a imanakum. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Tenang, Allah itu terhadap manusia rauf rahim. Qad nara taqalluba wajhika. Ayat ini menjadi lawan kontras dari ayat 132. Sayaqulu sufaha. Ayat 132 menceritakan respon orang Yahudi ketika Allah mengumumkan pindah kiblat, yaitu marah, kecewa, dengki, kemudian juga membuat kampanye negatif tentang pemindahan kiblat itu. Itu situasi di Bani Israel. Ayat 144 menceritakan situasi di kubu lain, yaitu kubu Nabi Muhammad. Ternyata Allah sudah lihat Nabi Muhammad itu jengkel ke Bani Israel. Bayangkan berapa kenikmatan, kebaikan dari Nabi Muhammad, umat Islam pada Bani Israel, tapi tetap aja sulit bekerja sama. Sudah nggak pengen meneruskan kerjasama, maka ngedeleng maning langit, kapan ya mindahkan kiblat, kapan mindahkan kiblat, karena itu lambang penting putus hubungan dengan Bani Israel. Maka dijawab oleh Allah dengan pemindahan kiblat. Jadi di 142 menceritakan respon Bani Israel yang negatif. Di 144 Allah menceritakan respon Nabi Muhammad positif, keberak-berak, bergembira ria ketika ada keputusan pemindahan kiblat. Maka pemindahan kiblat juga jawaban dari doa Rasulullah
keresahan Rasulullah, kita nyebutnya dengan at-taufiq, ngepasi antara kersa Allah, antara kersa manusia dengan kersa Allah. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan. Qad, sungguh, naro, kami melihat, kata Allah, taqalluba wajhika fis sama, bulak-balik wajahmu Muhammad menengadah ke langit. Falan waliyannaka qiblatan tardoha, maka kami pindahkan sebagaimana doamu kiblat itu tardoha, supaya kamu senang. Senangnya Rasulullah kiblat itu ke Baitullah, tidak punya alasan lain, karena sejak zaman Nabi Ibrahim memang itulah rumah Allah. Kiblat itu, Baitullah itu rumah pertama yang dibikin Allah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, maka hadapkan wajahmu, seluruh wajah kita, badan kita ini diwakili wajah kita, hadapkan ke arah Masjidil Haram, ke arah, ingat, bukan menghadap kiblat, ke arah, bukan menyembah kiblat, beda ya. Kalau di rumah itu, kalau di rumah, Nabi lagi di satu tempat, konon di rumah seseorang, ada yang mengatakan itu sholat duhur, ada yang mengatakan itu sholat asar, pokoknya jelas sholat 4 rakaat. 2 rakaat selesai, sedang menghadap Baitul Maqdis, malaikat Jibril turun, lagi salat. Maka Nabi memutar, memindahkan pantat, berputar 180 derajat, geser, menyelesaikan rakaat ke arah Baitullah. Akhirnya Nabi keluar dari tempat itu. Nah, lihat tuh, bukan masjid itu, tempat itu. Laju kalau keluar tempat menghadap mana? Ayo. Tadi kan lagi di tempat itu, disuruh menghadap ke Baitullah. Kalau lagi lunge ning Cilegon, maka dijawab oleh Allah, wahai suma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Aja khawatir, kamu kemana-mana juga menghadap ke arah itu. Nah, itu maksudnya ya. Kita gini cara memetakannya, zaman itu nggak gampang menemukan arah, ya, belum ada kompas, jadi realistis memahami sejarahnya. Maka Nabi bingung, lamun metu sing umai kiprimen ya. Konon ada ilustrasi pada waktu malaikat Jibril datang sampai nuduhaken ko, secara merana ko. Begitu keluar rumah, Nabi kan bingung, merana mau Jibril kan arandikan. Dijawab oleh Allah, aja bingung, kemanapun kamu menghadap arahkan ke Masjidil Haram, dari Indonesia, dari Kalimantan. Maka dengan inilah ada teknologi kompas itu. Wa innal ladzina utul kitaba liya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, dan sesungguhnya orang-orang yang membaca Alkitab, mereka kiai, ulama, sarjana, itu liya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim, wis weruh pemindahan kiblat ini sudah ada informasi dasarnya. Nah, konon saya belum pernah baca di Tauratnya, sudah ada ancer-ancer memang kiblatnya akan pindah ke Baitullah. Itu dari sejak Ibrahim merehab itu. Di Injil ada ya. Jadi mereka nggak bisa menganggap ini Allah ini kayak nggak teteg amat ya. Jadi mereka ketahuan bohongnya. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Allah lalai, tidak akan lupa dan tidak bisa dikibuli. Wala in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Nabi Muhammad kepikiran terus terhadap serangan-serangan dari Bani Israel soal pemindahan kiblat. Terpikir oleh Nabi Muhammad untuk membuka seminar, dialog, untuk menjelaskan pada mereka. Tapi harus diketahui Bani Israel itu hasad,
Dan sebagaimana sudah dijelaskan Allah sebelumnya, mereka tetap tidak akan rela sebelum kita ikut mereka. Jadi buat apa dialog? Mual bakal dinggo pendapat kita. Ya. Jangan pernah diskusi dengan uang iri. Pasti mual bakal gelem ngeleh. Maka kata Allah, wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblataka. Lamun tah, kalau tah engkau Muhammad ngotot untuk dialog dengan mereka soal pemindahan kiblat, wa ma anta bitabi'in qiblatahum, maka tetap saja mereka itu tidak akan ikut ke kiblat Baitullah. Mal bakal nerima pendapat kamu. Wong hasad kok, wong dengki kok. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, sedangkan kamu sudah nggak mau ke Baitul Maqdis. Ngiling maning langit ke mana? Dalam langit, ya Allah, kapan ya pindahin kiblatnya? Itu. Wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'din. Wa ma, dan tidaklah setiap orang itu pengikut bagi kiblat orang lain. Setiap manusia, setiap umat ada wijhah, ada arah pandangnya. Wala ini tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm. Dan andai kata jika engkau mengikuti keinginan Yahudi soal pemindahan kiblat, padahal engkau Muhammad sudah tahu betul ini dariku, innaka idalla minad dolimin, maka engkau Muhammad pasti termasuk dari kelompok orang dolim. Mungkin gak Nabi Muhammad terperdaya? Gak mungkin, tapi diomong juga oleh Allah. Berarti maksudnya untuk kita yang gampang terperdaya oleh orang Yahudi. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang itu pembaca kitab Injil, pembaca kitab Taurat dari kalangan Nasrani, dari kalangan Yahudi, itu yang rifunahu kama yang rifuna abna'ahum, sebetulnya tahu kamu hai Muhammad, ya, tahu soal Muhammad itu, bahwa apapun dari Muhammad benar. Tahu soal Muhammad kama yang rifuna abna'akum, kaya mengenal anaknya sendiri. Kenapa kaya mengenal anak sendiri? Karena biasa dibicarakan, biasa dikelangi. Tuh ya. Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haq, sayang sebagian dari kalangan mereka telah menyembunyikan informasi soal ini, bahwa kelak nanti ada nabi terakhir bernama Muhammad tinggal di daerah yang banyak kormanya, tidak jauh dari rumah Allah yang direhab oleh Ibrahim dan Ismail. Sayang informasi ini disembunyikan oleh sebagian. Yang tahu berarti para sarjana kan. Itu fala takunat, mana itu? Wahum yang lamun, padahal mereka tahu soal Nabi Muhammad. Itu kita buktikan pada waktu Nabi Muhammad belum jadi nabi. Ikut dagang dengan mamange ke Pregok, pendeta ajak balik. Cerita bengen masih cilik. Al-haqqu min rabbika, yang namanya kebenaran itu bukan menurut Yahudi, bukan menurut Nasrani, juga bukan menurut Nabi Muhammad, tapi al-haqqu min rabbika, dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin, maka kalian jangan termasuk orang-orang yang ragu. Walikulli wijhatin, ketahuilah soal kiblat ini hai Muhammad. Walikulli wijhatin, memang tiap manusia, walikullin, tiap-tiap umat itu wijhatun, ada arah pandangnya. Wong Banten beda kelan wong Sunda. Orang Islam harus beda dengan orang Yahudi. Huwa muwalliha, kesanalah kita mengarahkan. Tuh. Berarti sejak itu orang Islam beda dengan orang Yahudi. Fastabiqul khairat, sekarang kalian harus berlomba dalam perbedaan itu. Jangan cari persamaan. Tuh. Fastabiqul khairat, ayo berlomba dalam kebaikan, dalam perbedaan itu. Jangan cari persamaan.
Paham gak di sini nih? Tiap-tiap umat itu punya paradigmanya masing-masing, punya modelnya masing-masing. Jangan disama-samakan, jangan pengen cari persamaan. Kenyataan perbedaan itu fastabiqul khairat, supaya terjadi lomba mana yang lebih baik, kami atau dia. Harus dicari nggak persamaannya? Nggak boleh. Gimana sih? Kalau bersama nggak bisa fastabiqul khairat. Nah, yang menentukan khairat bukan sekarang, tapi nanti di pengadilan Allah. Kita cari the bestnya. Apakah penganut Baitul Maqdis atau Baitullah? Tidak boleh cari titik samanya, nggak boleh. Nantinya nggak ada the bestnya. Tuh. Kayak pelari maksudnya, kayak balap lari. Kayak balap lari. Nggak bisa balap lari, mau beda-beda arah aja. Maksudnya kita itu mana namanya guys, siapa dulu nyampe Allah, ini mah beda arah, jadi mending setan gitu, mending Allah. Kita pahami dulu ya. Ini kan ayat terkenal fastabiqul khairat. Ayat ini adalah ayat perintah agar tidak cari kompromi, tidak cari titik persamaan, karena kita berbeda dengan mereka. Ainama kuntu yati bikumullah jami'an, dimanapun kalian ada, yati bikumullah jami'an, maka Allah akan mendatangi kalian secara bersama-sama. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Aja khawatir, aja wedi kepada Bani Israel, jangan takut karena berbeda dengan mereka, karena Allah Maha Kuasa. Iku dini mewani perang iki ayat ini. Ari nafsi ini ku yang kemarin patata itu masih hafal itu. Nafsi karena pejirih. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik. nafsi kan Ya sama aja. Sama saja berbeda kan. bukan yang Simpangan, kan? umum, secara umum Nafsi. Oh, nggak bisa Pak. Yang dimaksud para ahli begini, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan kamu apa? Kebaikan saya apa? Gitu kan? Iya. Kebaikan hanya satu, milik Allah. Al-haqqu min rabbika. Nggak bisa tuh. Nggak bisa ini. Kita memang mengklaim yang terbaik dan mereka salah kok. Emang nggak boleh. Ini soal akidah yang dipersamakan tuh apa? Beda, mereka musyrik. Aja pejiri, ya udah maaf nafsi, nggak boleh ngomong gitu. Kita ngomong kamu berbeda. Tuh, ya. Ya cuma kan kita cari jalan komunikasi terbaik. Pendirian kita kuat. Gara-gara para hal itu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Diulang lagi. Wajar nabinya ragu. Iya tah, kudu perang bae lawan Bani Israil. Perang. Laju primen ke masalah kiblat. Kalau metu mah dijawab lagi oleh Allah nih. Tadi udah dijawab sebenarnya, sekarang dijawab lagi. Wa min haitsu kapan bae sir ning endi bae kharajta wong kono metu. Muhammad, engkau keluar dari rumah, dari gedung, dari manapun, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ini akan 3 kali pengulangan ini. Artinya menunjukkan situasinya memang berat. Wih, jangan depi Bani Israil. Pahami Yahudi itu penduduk lama Madinah loh. Ya. Ini perasaan orang perantau. Nabi Muhammad ini pendatang. Ya. Wahai suma kuntu fawallu wujuhakum syatrahu. Dimanapun kalian, tetap kalian menghadap ke kiblat. Ini penting. Ini bukan hanya soal sholat. Senajan di Amerika kita orang Islam. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah illal ladzina dzalamu minhum fala tahsyauhum. Wih, ngeri amat nih. Wah, syaun ya. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah, supaya terjadi argumen, ada argumen untuk linnas manusia-manusia. Linnas di sini maksudnya Bani Israil ya. Li'alla yakuna linnas yang alaikum hujjah, supaya engkau hai Muhammad itu memiliki hujjah, bisa menjelaskan pada mereka. Masih kepikiran bin Nabi Muhammad ya.
naik klarifikasi. Maka dijawab oleh Allah, illa ladina dolamu minhum. Mereka orang dolim, mereka nggak punya hijah, gitu ya. Fala tahsyuhum, maka buat apa Muhammad kalian takut pada mereka? Tuh, lihat tuh. Fala tahsyuhum, tidak ada alasan untuk takut kalau punya iman. Wahsyauni, tapi takutlah padaku. Suruh pilih sama Allah, takut pada saya apa takut pada Bani Israel? Bukan milih, bingung kan? Ya buat apa bingung? Nah ini yang saya senang nih, ya. Ih, dorong dibusuk malah ya. Kita masuk beliau di mana? Jangan takut pada Bani Israel, pada siapapun yang berbeda dengan kita dalam hal cara mengikuti Rasulullah. Mereka bid'ah, biarin bid'ah. Jangan takut berbeda, tapi takutlah padaku, takutlah berbeda dengan Nabi kan. Nah ini yang menarik nih ya. Wali utimma, ini lanjutannya kan. Wali utimma, ini nikmati ya. Tuh, kalau kalian pengen aku sempurnakan nikmatnya, belum sempurna nikmat yang kita terima. Nikmat kita baru nikmat apa? Dunia. Berarti Buneng terlambat datang. Ya walaupun yang jawab Abdurrahman. Nikmat kita sudah dapat nikmat iman. Ditantang oleh Allah, mau nggak mempertahankan iman kamu ketika diserang? Kalau diuji, diserang, tapi mempertahankan iman, itu namanya menyempurnakan nikmat. Paham gak nih? Bersyahadat itu setengah iman. Iman menjadi sempurna kalau ada amal. Amal itu adalah wujud kita mempertahankan iman. Satu saat diibtala, diuji. Diuji apa? Diuji mengamankan keimanan. Pada saat diuji lagi full apalagi setengah iman tuh. Setengah dong. Diuji keimanannya berarti yang diuji setengah apa 100? Setengah. Iman setengah, salat amal setengah. Diuji keimanannya berarti yang diuji berapa? Setengah. Untuk menjadi sempurna. Gitu. Liutimma ni'mati. Ya. Jadi yang berat mau non muslim ya diujinya 100%. Enggak ikut ujian kok, nggak punya iman kok. Baru sekolah deh. Nggak dapat kartu peserta ujian, syaratnya nggak terdaftar. Nah betul, dia pintar, dia tahu soal iman, tapi nggak pernah daftar dia, benar ya. Jadi ada anak nonton wong sekolah, akhirnya pada saat ujian ada anak yang ikut sekolah gering. Akhirnya dijoki klan wong si urus sekolah iki, tapi nonton pinter, orang lulus deh, mau terdaftar sih. Gitu deh sama tuh. Wala'allakum tahtadun. Sudah paham belum? Tahtadun kan? Sudah dapat petunjuk belum bahwa mempertahankan keimanan adalah ujian untuk menyempurnakan keimanan. Pada saat itu ujiannya adalah soal pemindahan kiblat. Mau tidak mempertahankan keimanan, mempertahankan tetap pindah kiblat. Mau tidak kita tidak bid'ah, mempertahankan keimanan tidak bid'ah, sama aja nih. Terus ya sama ya. Kalau mau berarti kita bersyukur. Kok bersyukur? Kan lagi diuji. Tuh, mensyukuri keimanan. Tuh.
Kalau kita bersyukur akan ditambah enggak? Ditambah. Maka jadi tambah keimanannya, tambah salat, tambah zakat, tambah haji, tambah terus. Orang bisa beramal itu sebetulnya adalah nikmat berikutnya dari Allah karena mensyukuri keimanan. Ini logika yang kita bawa sampai ayat berapa ini ya? 157 ya. Ketika Allah menguji, lihat itu, kita lihat dulu supaya aromanya dapat. 155. Walanabluwannakum, tuh kan. Di luar soal pemindahan kiblat, kalian akan diuji yang lainnya. Diuji soal kekurangan pangan, diuji soal kemiskinan, diuji soal kematian. Di luar ujian pemindahan kiblat, kata Allah, ujian itu keniscayaan. Pasti terjadi. Allah bertanya, mau mundur sekarang apa ikut ujian terus? Ikut ujian terus. Kalau begitu, alladzina idza asabatu musibah qalu, siap-siap. Tuh, rangkaiannya itu di sini tuh, bukan bencana alam ini urusannya. Sebetulnya mah itu. Tapi soal keistiqomahan kita dalam keimanan, peristiwa-peristiwa harian ini. Sebenarnya ini rangkaiannya, cuma memang kita ini tukang ngeluh ya. Gering be ngeluh. Bu ayat ini kegedean urusan ini kan. Ayat musibah kan. Ini kan ayat soal Nabi membangun platform tauhid menghadapi Bani Israil. Nah, yang menarik, iki kan berapa ratus ayat ya, panjang ya. Kitanya butuh nggak sih cerita ini? Nah, saya meyakini sampai di Kaujon pertarungan lawan Bani Israil terjadi. Ya. Sampai di Kaujon, sampai di Penancangan, sampai di Jalan Bayangkara, sampai Pontang. Ayat ini menjelaskan kamu akan sehari-hari menghadapi ini. Bani Israil itu memang kita ini terprovokasi bahwa Yahudi itu di Palestina. Padahal Bani Israilnya ada di Kaujon, Kaloran gitu. Penancangan Mapeh. Wih, Penancangan Mapeh, dia berapa meter sih? Sudah mulai ke rekonstruksi ya, sebagai ini ujian ya. Kata kuncinya di ujian. Kama arsalna fikum rasulan. Kama, kuh kaya. Nah, bahasa Jawanya kan kuh kaya. Kita kembali lagi ke papan tulis. Wali utimma ni'mati, akan saya sempurnakan nikmatmu. Ini ngomong pada orang-orang yang baru setengah dapat nikmat. Apa setengah itu? Yang setengah apa namanya? Keimanan. Kata Allah, kama, tuh modal kamu. Arsalna fikum rasulam minkum. Kamu sudah diberi kenikmatan didatangkan Nabi Muhammad dan kamu beriman. Tuh, berarti kamanya adalah menjelaskan liutimma ni'mati. Ya. Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kan sudah didatangkan tuh Muhammad untuk kalian, dan alhamdulillah kalian beriman. Itu adalah nikmat. Mau saya sempurnakan? Kalau mau saya sempurnakan, jangan mundur melawan Bani Israil. Kalau cuma pemindahan kiblat, ke depan ada pertarungan lain. Apa pertarungan lainnya? Adalah syai'um minal khauf, diancam, diintimidasi, walju', dibikin lapar, diembargo sampai sekarang nih. Wa naqsi minal amwal, dibikin krisis moneter, wal anfusi, dianiaya, dibunuh, dibom, diperangi, wasamarot, dan dipersulit mendapatkan pasokan buah-buahan, vitamin, kesehatan. Tuh, jalan ceritanya tuh. Jadi bagian dari upaya mereka sampai hari ini dimulai dari perang pindah kiblat. Itu ya.
Mana nih? Kama arsalna fikum rasulan minkum, yang akhirnya dengan nikmat iman banyak yang bersyahadat. Di zaman Mekah ada Siti Khadijah, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lain. Ada dari kalangan Quraisy, ada dari suku, sampai kita orang Pontang beriman. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah yatlu alaikum ayatina, kita jadi tahu Al-Quran. Coba kalau di zaman Madinah cuma tahu Injil dan Taurat, yang tahu Taurat materialis, yang tahu Injil sufi, spiritualis. Tuh. Nah, kita jadi tahu Al-Quran. Wa yuzakkikum, yang kotor-kotor kita dicuci. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kita lewat dulu ini ya supaya ngejar ke depannya. Itu tugas Nabi. Fadkuruni adkurkum. Oleh karena itu ingatlah aku kalau kamu memang sudah menetapkan untuk ikut ujian. Mau ikut ujian perang lawan Bani Israel? Mau? Kalau mau, fadkuruni adkurkum. Ingatlah padaku, maka aku akan mengingatmu. Waskuruli wala takfuruni. Dan syukurilah kenikmatan iman itu. Jangan kamu kufur dengan tidak mau pindah kiblat. Nah, adkuruni fadkuruni adkurkum, berarti bebarengan ya. Ya, bersamaan. Kebersamaan kita dengan Allah itu pada beberapa hal. Misal pada sakit. Kalau kamu sakit, ingatlah Allah. Maka Allah ingat kamu. Kamu lagi sakit. Kalau kamu sehat, ingatlah Allah. Maka Allah ingat kamu bahwa kamu lagi sehat. Iktanim khamsan qabla khamsin. Apa aja itu? Sehat, apalagi? Usia, kaya, luang dan sempit. Nah, kebersamaan kita ada pada beberapa hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini mulai seruan komando jihad. Ya ayyuhalladzina amanu. Seolah-olah Allah ingin mengucapkan congratulation kepada para sahabat yang akhirnya tidak canggung sholat menghadap Baitullah. Selamat, kalian mempertahankan keimanan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Allah tahu kalian itu capek, berat gara-gara sholatnya tidak menghadap Baitul Maqdis. Maka sudah dicatat nama-namanya, si Manar, si Jamal. Kalau belanja jangan kasih mahalin, mulai berat. Diincar. Artinya ada situasi tidak kompak semua sahabat langsung ke Baitullah. Ya. Maka kata Allah, Allah tahu kok. Mau ringan menghadapi Bani Israil, mau. Kalau mau, ista'inu bisabri wassalat. Ini ayatnya, bukan untuk ayat lagi kehilangan mati laki. Cemen, takut kehilangan iman. Kalau mau ringan, minta tolong pada Allah. Caranya bagaimana? Bisabri. Tunjukkan daya tahan. Sabar itu bukan sabar, bukan. Jangan mundur dari Islam. Usaha maksimal. Wassalat, sholat, karena sholat itu doa. Sholat kalau di jamak taksir menjadi apa? Sholawat, ya. Sholawat. Sholawat bagi Allah berarti rahmatun. Sholawat bagi malaikat berarti istighfarun. Kan di ayatnya begitu kan? Sholawat bagi
manusia doa. Nah, malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersolawat, malaikat selawat. Allah selawat apa? Menganugerahkan rahmat. Siapa sing selawat berarti oleh rahmat Allah. Ya, maksudnya bukan selawat dalam persepsi yang bagus ya. Malaikat juga selawat, tapi mengistighfari kita. Jadi kalau kita berselawat juga untuk malaikat, artinya malaikat tolong sih jaluk ampunan untuk kita. Kalau kita berselawat artinya meminta pada Allah, Allah tolong saya tetap diberi rahmat dan diberi istighfar. Itu selawat. Kalau bagi Muhammad apa selawat? Syafaat. Berarti kita bersalawat supaya nanti dapat syafaat. Itu salawat. Innallaha ma'as sabirin. Perhatikan, kalau kita mau ringan menghadapi Bani Israel, perhatikan, innallaha ma'as sabirin. Jangan hilang sabar, jangan mundur dari peperangan. Allah hanya mau berteman, berteman. Kebersamaan Allah kalau kita lagi mempertahankan keimanan. Lagi nggak mempertahankan keimanan, Allah nggak bersama lagi. Innallaha ma'a. Tuh, ma'a itu kan kebersamaan. Kapan lagi kalian Allah lagi perang? Siki lagi maksiat mau bersama mana? Nah, itu maksudnya. Ya Allah, emang kudu perang lamun perlu gulat, lamun mati primen. Maka kata Allah, wala taqulu lima yuktal fisabilillah amwat. Aja dianggap mati ga sing terbunuh ning peperangan lawan Bani Israil mah. Bal ahyaun, hidup sebenarnya di akhirat sebagai ahli surga. Walakin la tasyurun. Mereka orang Bani Israil enggak sadar. Setiap mereka membunuh kita, maka satu orang hidup di surga. Betul loh. Maka lebih baik ngirim surat ke Yahudi, tolong bunuh saya. Gitu. Berarti saya hidup di surga. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Nah, berat ya menghadapi Bani Israil itu. Masih ingat ayatnya? Ini adalah lakabi rotun, sungguh sangat berat. Itu jangan dibikin baper. Seolah-olah ya Allah, kenen amat sih jadi wong Islam iku abot kudu musuh ke Bani Israil. Wala nabluwannakum mengko. Tuh, berarti setelah kapan tuh? Setelah persoalan kiblat. Wala nabluwamakum mengko nigah kalian akan terus-menerus diuji. Nah, itu namanya bala. Bala adalah program Allah. Kalau asoba musibah kelakuan kita. Tuh, bala mah bukan urusan karena ngebuang sampah jadi banjir, bukan. Memang Allah lagi menguji. Pokoknya urusannya bukan azab aja bala. Wala nabwallakum mengko gah. Setelah pemindahan kiblat kalian akan kami uji bisyai'in, tapi cuma dengan sedikit, nggak semuanya kok. Minal khaufi, dari rasa takut yang ditimbulkan dari Bani Israil. Walju', rasa lapar mungkin juga ditimbulkan Bani Israil. Wa naqsim minal amwal, krisis ekonomi. Wal anfusi, banyak kematian. Wasamarot, kekurangan vitamin, buah-buahan. Wabasyiris sabirin, tapi tenang, orang yang sabar sudah dapat kabar gembira soal surga, tapi belum lihat baru kabar gembiranya. Ya, alladzina idza asabatu musibah. Siapa orang sabar itu? Yaitu orang yang bertahan dalam keimanan dan mau berperang melawan Bani Israil, yang pada waktu mereka itu ditimpa kesalahan, kejadian, maka mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udahlah,
kalau memang akhirnya harus begini. Kita ulangi. Kalau bala yang bikin ulah siapa? Allah. Kalau asoba musibah manusia. Saya pilih melawan Bani Israel. Akhirnya saya miskin. Rabi kita ngomong gara-gara aleman melawan Bani Israel. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana lagi mama? Saya punya Allah dan mau kembali pada Allah. Itu maksudnya ayat ini. Tuh ya. Paham gak itu? Emang rada si ayat ini diputil-putil asal ya. Sama aja orang menolak seperti Bila menikah aku makin ayatnya belum mau menikah. Iya lagi dipinjam itu, manam juga dipinjam. Nggak kita dudukan, hebat nggak itu pendirian orang ketika mengambil posisi perang, mempertahankan, nggak mau bid'ah, senajan urut diwawuh. Innalillahi wa inna. Kita berdua Allah. Itu maksudnya. Kita saya ma'allah bersama Allah. Kapan lagi perang ke? Gitu. Keren nih kiai kin. Islamun paro hali bedine anu masalah perbedaan bid'ah aneh aja. Ini lawannya bukan bid'ah ini, Bani Israil ini. Ulaika ala salawatim mir rabbihim warahmah. Tuh. Jangan takut berbeda dengan mereka. Kita mencintai Rasulullah, ittiba pada Rasulullah. Tidak mau bid'ah, tidak mau Bani Israil. Bani Israil aja nggak mau, apalagi bid'ah, kan gitu jalan pikirnya kan. Kenapa? Karena kita akan dapat sholawat. Ya, sholawat 3 tuh. Udah saya tulis duluan tuh. Nah, pertanyaannya kebite-bite kedereng-dereng sholawat orang. Yang jadi masalah kan banyak yang kedereng-dereng dunia tidak sangat ambisi rahmat, tidak sangat ambisi istighfar, bahkan bersolawat juga karena dunia mening. Selawat sing akeh ndah oleh rezeki. Padahal selawat di sini adalah taburan penghargaan karena orang sukses fokus pada akhirat. Sholat nih kamu mau bayar? Kita boleh selawat tiap dini. Sholat itu sholat bayar di sholawat itu. Shalawatum mir rabbihim warahmah. Salawat dari Tuhan, tapi juga mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Kalau kita tetap memilih ittiba pada Rasulullah, itulah yang kita dapat petunjuk. Yang ragu kemudian berbalik arah mendukung Bani Israil atau melakukan bid'ah, namanya bukan orang yang memperoleh petunjuk. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.